Kali ini, Kren akan melaksanakan seminar bertemakan Fashion, Own Business versus Reseller. Nah, oke, jadi tipsnya nih guys, kalau misalnya kalian mau jadi mau punya brand sendiri atau mau jadi reseller, sebenarnya intinya ini dua. Kalau misalnya kamu mau jadi brand, mau bikin brand sendiri, tanya ke diri kamu, kalian tuh bisa jualan gak sih? Kalian tuh bisa nggak ya kayak bener-bener bikin orang tuh tertarik atau interest beli produk kamu gitu. Jadi jangan sampai nih udah kayak ngurusin pretelan produksi dari awal, kayak ngurusin pilih kain, pilih konveksi, pilih ya pokoknya pretelannya semua kayak gitu. Tapi ternyata kamu masih kayak nggak begitu paham gitu tentang kayak strategi-strategi bisnis yang ada kayak gitu. Karena di saat kamu ciptain brand, itu udah full tanggung jawab kamu untuk ngerti semua strategi bisnis yang ada. Mulai dari strategi marketing, strategi finance-nya, strategi bisnis entrepreneurship-nya kan kalian juga harus punya gitu kayak mental-mental kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian mau bikin brand sendiri gitu. Nah, pertimbangan utama adalah modalnya kalian. Kayak modal kalian gimana sih, kembali lagi ke kondisi kalian kayak gitu. Terus pikirin juga MOQ-nya atau minimum order quantity. Jadi kalau misalnya kalian mau order atau mau pesen barang di konveksi itu kalau misalnya semakin dikit piecesnya tuh semakin mahal. Jadi otomatis biaya produksi kamu semakin mahal kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin brand, perhatiin itu kayak namanya harus dipikirin, logonya apa, identitasnya gimana, kualitas produk kamu tuh gimana sih, sama strategi bisnis yang tadi aku mention tadi ya gitu. Jadi make sure tentang poin-poin ini kalau misalnya kamu mau bikin brand sendiri. Nah kalau misalnya kamu mau jadi reseller, nggak segampang itu juga untuk kayak langsung jualan terus kayak wah langsung laku habis terjual nih. Nggak juga, kenali marketnya kamu dulu. Jadi misalnya kamu mau jualan aksesoris tas nih ya di fashion aksesoris fokus di tas. Kenali dulu marketnya gitu. Kalau misalnya jualan tas rotan, oke mungkin itu hype, let's say kayak 2-3 tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya kamu jadi reseller tas rotan tahun ini, mungkin ada kondisi di mana market sudah mulai jenuh gitu. Jadi make sure kamu kenali dulu kayak marketnya gimana, kayak gitu. Nah, sebenarnya enaknya jadi reseller adalah kamu tuh bisa kasarnya testing jualan dulu nggak sih? Jadi kayak, oh ternyata gue jago nih jualan, enak nih. Kayak kamu bisa langsung dari reseller, kamu nabung-nabung-nabung, kekumpul modal, bikin brand sendiri kayak gitu tuh juga banyak kasusnya kayak gitu kok. Nah, kayak gitu ya. Jadi ingat aja setiap pilihan, mau kamu bikin brand, mau jadi reseller, itu pasti pilihan yang akan menjadi langkah untuk kalian belajar gitu. Jadi kalian pasti akan banyak banget namanya entrepreneur, pasti ada aja itu proses belajarnya di pilihan yang akan kamu ambil kayak gitu. Oke, sekarang kita moving on ke tren 2021. Jadi kira-kira apa sih tren 2021 ini? Ini based on beberapa web emang yang fokus di fashion dan juga influencer di social media ya guys. Oke, jadi yang pertama nih, karena kita masih kondisi pandemik kayak gini, jadi masker, fashion mask itu pasti bakal makin hype lagi. Tapi ini gimana kamu kembali berinovasi lagi ya? Karena kan zaman sekarang kan orang udah mulai paham ya, kayak oh nggak mau pakai masker yang bukan sesuai sama standar WHO atau misalnya kayak standar protokol kesehatan gitu, misalnya mau yang 3-ply atau 4-ply kayak gitu-gitu. Jadi kamu bisa inovasi, tapi bakal super trendy nih karena kayak orang-orang bakal pakai masker setiap harinya dan mereka posting pasti pakai masker juga gitu. Nah, terus ini juga scrunchie diprediksi masih bakal hype nih di 2021 gitu. Jadi orang-orang masih kayak pakai scrunchie, bahkan kayak di US sendiri tuh kayak scrunchie tuh udah market yang sangat luas gitu karena usually apalagi buat cewek gitu ya kayak siapa sih yang nggak pakai kunciran gitu dan kalau misalnya kayak kuncirannya lucu atau scrunchie-nya lucu gitu orang pasti kayak makin gemes aja gitu sama produk kalian. Terus ini nih, ketiga adalah thrift shop. Kayak ngerasa nggak sih sekarang tuh kayak thrift shop tuh udah ngejamur banget di mana-mana. Jadi anak-anak muda aku juga ngeliat sih kayak mulai thrift shop sendiri, atau kayak mulai kayak bisnis sendiri gitu aku lihat di TikTok mereka udah keren-keren banget gitu. Jadi thrift shop selama harganya masih manusiawi, masih harga thrift shop ini masih bisa banget nih kamu tekunin di sini. Terus yang keempat ada juga small bags, prediksi ini bakal jadi tren juga nih 2021 kayak apalagi dengan apa influencer di mana-mana kan dan brand-brand besar juga udah mulai produksinya small bags kayak gitu. Ini bisa banget nih jadi ide bisnis. Sebetulnya reseller itu apa sih yang harus dibutuhkan teman-teman kalau kita mau menekuni dunia reseller gitu ya. Jadi tantangan masing-masing kalau tadi Mbak Diana sudah menjelaskan plus minus menjadi seorang brand owner yang mempunyai produk sendiri dengan teman-teman yang ingin memulai bisnis dengan menjadi reseller. Sebetulnya tantangannya juga masing-masing gitu. Tetapi yang paling dasar adalah saya menyoroti dari sisi margin. Nah, kalau sebagai brand owner yang kita punya produk sendiri, biasanya spare marginnya lebih gede dibandingkan dengan kalau kita menggunakan jalur distribusi reseller gitu ya.
Nah, karena kalau reseller kan harus berbagi, ada beberapa leveling gitu ya. Nah, kalau dari soal produk, ya produk sama, semua juga tantangannya kalau di reseller kita nggak perlu bikin produk sendiri gitu ya. Mengenai modal, saya juga sering sampaikan ke teman-teman bahwa modal itu tidak hanya berupa nominal gitu. Modal adalah waktu, tenaga, pikiran. Baik kita sebagai business owner, baik kita sebagai pemilik produk maupun kita sebagai reseller, maka modal waktu, tenaga, pikiran itu 3 teratas, nominal baru nomor terakhir gitu ya. Nah, jadi tidak usah berkecil hati ketika teman-teman memutuskan untuk memulai jadi seorang reseller. Tinggal adalah bagaimana menjadi reseller owner, bukan reseller tracker. Nah, ya beda ya. Nah, apa sih memutuskan untuk memulai bisnis dari seorang reseller? Satu, pastikan terlebih dahulu benar-benar teman-teman kalau mau memilih jalur distribusi reseller, rekrutmennya harus diperhatikan. Rekrutmennya harus seperti apa, strategi loyalitasnya mau kayak gimana, strategi pembinaan resellernya mau seperti apa, kemudian bagaimana membentuk mindset menjadi seorang reseller itu harus seperti apa gitu. Karena banyak sekali yang masih saya temui ketika teman-teman yang mempunyai produk atau mempunyai brand sendiri memutuskan untuk memilih jalur distribusi pemasaran melalui kemitraan atau reseller, banyak yang tidak dibarengi dengan kemauan dan kemampuan untuk membina. Nah, padahal di situ adalah kuncinya untuk bagaimana bisnis yang kita kelola itu bisa bertumbuh besar menggunakan jalur distribusi reseller gitu ya. Nah, kemudian gimana yang harus apa yang harus kita ketahui, yang harus kita pegang, apakah itu nanti mau menjadi reseller atau menjadi seorang business owner. Satu yang penting adalah product knowledge. Kuasai dulu product knowledge-nya. Gitu ya. Mau kita sebagai business owner yang pemilik produk, mau sebagai reseller, product knowledge wajib dipegang. Nomor satu teratas, bisnis yang tidak bisa sustainable adalah kita membuat produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar. No need market. Gitu ya. Jadi pastikan bahwa produk yang dibutuhkan, produk yang kita keluarkan itu adalah betul-betul produk yang dibutuhkan oleh pasar. Maka itu perlu adanya riset, perlu adanya tes market, dan lain sebagainya. Reseller pun demikian gitu. Walaupun reseller tidak membuat produk secara fisik, tetapi mereka butuh product knowledge yang cukup untuk bisa mengedukasi kepada customer. Customer, ini loh saya jualan produk yang bagus. Saya jualan produk yang worth it. Saya jualan produk yang bisa bikin kamu nambah penghasilan gitu. Jadi seorang reseller pun dia perlu product knowledge yang cukup dari supplier di mana tempat dia ngambil produk. Ya. Nah, banyak kecenderungan yang terjadi sekarang, para pemilik produk, para business owner itu tidak menyediakan produk knowledge yang cukup untuk resellernya, untuk jaringan kemitraannya. Ya sudah pokoknya jual-jual deh ini produknya gitu. Modelnya seperti ini, harganya begini, mau jual laku sekian ya terserah silakan. Yang penting mau dinaikin harganya juga boleh, mau tetap harga jual kayak saya boleh. Kebanyakan masih seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi product knowledge itu wajib disiapin. Product knowledge itu apa aja sih? Product knowledge tidak hanya mencakup mengenai produk ini terbuat dari apa, kemudian bahannya dari mana kalau kita bicara produk fashion ya, tetapi kita juga perlu edukasi. Oh, produk ini terbuat dari bahan yang apa? Kemudian dia cocoknya dipergunakan untuk apa? Aturan mainnya nanti seperti apa untuk edukasinya? Oh, kalau kamu reseller memasarkannya melalui platform media sosial misalkan IG itu perlakuannya seperti ini. Kalau lewat Facebook perlakuannya seperti ini. Kamu langsung door to door misalkan itu perlakuannya harus seperti ini. Nah, product knowledge seperti itu yang wajib dijelaskan dengan detail dan tepat kepada seorang reseller gitu. Oh, kalau saya nggak pakai reseller gimana Mamski? Ya boleh, mau langsung ke end user ya boleh. Maka seorang business owner atau pemilik produk harus menyiapkan customer service sebagai kepanjangan tangannya untuk bisa mengedukasi dengan cukup kepada customer gitu ya. Jadi product knowledge itu harus disiapkan dengan betul gitu. Apakah product knowledge per produk yang akan launching atau product knowledge dari perusahaan itu sendiri, dari brand itu sendiri. Reseller wajib tahu gitu. Reseller wajib tahu supaya apa? Timbul rasa ownership, timbul rasa memiliki atas produk yang mau dia jual gitu ya. Karena
sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kenapa sih kita bisa menjadi seorang reseller yang rasa business owner. Karena apa? Mindsetnya itu bukan mindset pedagang, bukan mindset penjual, tetapi mindsetnya adalah mindset pebisnis. Kalau mindsetnya hanya sekedar mindset penjual, hanya sekedar mindset pedagang, asal barang saya laku terjual, saya dapat duit, selesai. Perdalam ilmunya, perdalam kemampuan. Kalau bisa kita punya semacam satu keilmuan yang memang benar-benar kita perdalam, yang itu menjadi modal kita nih nanti kalau kita jadi brand owner, itu yang akan kita berikan kepada pasukan reseller kita, nanti agen atau distributor. Nah, kemudian kita lanjut, ketika saya memutuskan jadi brand owner, alhamdulillah memang sudah mulai bisa berjualan gitu ya, sudah bisa nih membuktikan sama diri sendiri, oh ya aku udah bisa jualan, kemudian sudah punya sedikit-sedikit ilmu karena selain diberikan dari brand owner juga dari brand sebelumnya, kita juga banyak banget kan sekarang kurs-kurs online gitu, seperti salah satunya dari Keren ini gitu. Nah, itu benar-benar dimanfaatin untuk nanti dipersiapkan ini kalau memang ada yang mau seperti upgrade gitu ya dari reseller menjadi brand owner. Nah, apa aja sih yang ketika kita menjadi brand owner, apa aja yang harus kapasitas yang kita miliki? Pertama, kita benar-benar harus punya value product. Jadi, kita benar-benar sudah bisa mendesain value produk kita itu seperti apa. Jangan kita hanya sekedar ikut-ikutan gitu, karena nanti akan berbeda lagi cerita berjualannya gitu. Kita misalnya fashion hijab gitu ya. Banyak banget orang yang jualan hijab, mungkin ada ribuan brand hijab gitu. Nah, kalau kita tidak punya value ataupun tidak punya branding diri dari si brand itu tersebut, maka customer akan sulit untuk bertahan gitu. Nah, itu yang benar-benar saya rasakan di bisnis saya gitu. Jadi ketika beberapa tahun ini fokus untuk nge-branding Al-Wafa sendiri, walaupun kita banyak kesalahan gitu, walaupun kita secara manusiawi ya pasti punya kesalahan, brand juga punya kehilafan-khilafan di bisnisnya. Ketika customer itu sudah loyal karena proses branding kita, itu biasanya mereka akan lebih mudah untuk memaafkan dan tetap menjadi customer yang setia. Makanya proses membangun brand value itu sangat penting. Lalu kemudian ketika kita menjadi brand owner, kita juga harus pintar-pintar melihat peluang, pintar-pintar melihat perkembangan zaman, seperti yang dibilang oleh Momski tadi, bahwa sekarang ini memang eranya nggak normal, tapi sebenarnya hanya perubahan perilaku konsumen aja. Nah, itu kita harus benar-benar pahami gitu. Orang sebenarnya masih belanja kok baju gitu, orang sebenarnya masih beli kok segala sesuatu yang mereka butuhkan, tapi mungkin dengan cara yang lain, atau mungkin dengan sedikit menurunkan kualitas mereka atau lain sebagainya. Nah, itu yang benar-benar harus dimiliki oleh brand owner. Cara melihatnya, cara merisetnya itu harus dipahami. Nah, yang ketiga tadi menciptakan proses branding yang kuat, bikin branding journey yang benar-benar disenangi oleh customer kita. Jadi mereka itu benar-benar terikat gitu sama kita dengan segala sesuatu yang kita sediakan di brand kita. Jadi brand journey itu dari mulai awal mereka belum kenal kita, kemudian kenal kita, setelah kenal itu sudah harus dibuat step by step-nya agar terasa gitu oleh customer bahwa oh iya ini brand ini memang konsisten nih membicarakan hal ini seperti itu. Nah, yang terakhir yang paling penting ya udah harus bisa jualan. Jangan sampai kita baru banget terjun, baru banget mulai jualan, udah bikin produk sendiri gitu. Nah, itu nanti akan kita udah capek-capek nge-create produk yang keren, misalnya udah branding segala macam, tapi ternyata kita nggak mampu jualan. Nah, itu yang mungkin nanti nah, sebenarnya banyak banget lagi hal-hal yang harus dimiliki ya, seperti mental, leadership, karena nanti kita sudah punya produk sendiri, segala sesuatunya kita yang menanggung. Misalnya ada produk, ada orang komplain gitu. Kalau misalnya kan kita bisa serahin tuh ke pemilik brandnya, Mbak ini kenapa gini gitu. Tapi kalau kita sendiri itu kita yang sudah harus punya bukan sendiri untuk menangani masalah. Lalu kemudian juga kita sudah harus punya sistem yang jelas,
kita di awal sudah punya, seperti yang bilang tadi, sudah punya product knowledge, sudah punya starter kit. Nah, kalau di kita juga sudah ada aturan mitra itu seperti apa di awal, berapa bonus, poin, reward dan segala macam itu sudah harus diperjelas dengan sebuah sistem yang itu nantinya menjadi acuan bagi para mitra reseller di bawah kita.